Yang dulunya, saudaraku, dia dibela oleh Tuhan, sekarang jadi dia yang membela, sahabat. Dia yang membela. Nah, yang dulunya dia beribadah dalam berbahasa kesukuan, berbahasa nasional. Nah, sekarang sudah satu bahasa, sahabat, mereka beribadah, gitu ya. Mereka pun akhirnya beribadah dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Ketika orang tinggalkan Tuhan, yang dulunya dia berkata, saya pasti selamat, gitu ya. Setelah tinggalkan Tuhan, dia pun berkata, mudah-mudahan saya selamat. Yang dulunya dia berada dalam jalan yang lurus dan tidak pernah meminta-minta, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Karena dia tahu, sahabat, Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak perlu dia meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi ketika dia keluar dari Kristen, murtad, dia pun jadi meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi sahabat yang terkasih, akan ketahuan ya, orang yang tinggalkan Tuhan itu pasti ketahuan. Lihat saja buah-buahnya, lihat perbuatannya, kelakuannya, pasti berubah, sahabat. Kita perhatikan ya, dari mereka-mereka para mukallaf. Lihatlah buahnya, sahabat. Apa yang mereka lakukan, itulah bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah konten ya, di mana konten ini menyatakan bahwa Angelina Sondag itu melakukan satu kesalahan sehingga hidupnya sekarang penuh dengan masalah dan penderitaan ya. Apa kesalahan yang dilakukan Angelina Sondag? Ternyata bukan karena dia korupsi, bukan karena dia melakukan kriminal ya, tetapi kesalahan yang dimaksud adalah karena meninggalkan Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga dikatakan bahwa Angelina Sondag ini menjadi orang yang sangat merugi. Karena kesalahan terbesarnya adalah meninggalkan Yesus. Ini konten baru saja dibuat oleh salah satu channel Polikardus ya, yaitu Bang Jamal, sorry ya, bukan Jamet, Jamal Dodi. Nah, udah lama kita nggak nanggapi si Jamal Dodi ini. Di sini dia membuat konten yang menyatakan bahwa Angelina Sondag itu melakukan satu kesalahan besar ya. Padahal menurut kita, apa yang dilakukan oleh Angelina Sondag itu adalah satu keputusan yang paling bagus, paling benar ya. Jadi di balik hidup Angelina Sondag yang kita tahu melakukan banyak keputusan-keputusan yang salah, contohnya memilih untuk korupsi, memilih untuk berteman dengan orang nggak benar, dan sebagainya. Keputusan dia yang benar hanya satu, yaitu memutuskan meninggalkan imannya dan menjadi seorang mualaf, meninggalkan iman lamanya dan memilih keselamatan di dalam Islam. Sedangkan menurut Jamal Dodi, kesalahan Angelina Sondag adalah meninggalkan Eus, ya, meninggalkan Yesus sebagai juru selamat. Ini linknya, ini video dari Jamal Dodi ya, jadi jelas, bukan saya ngadi-ngadi, ini ditulis atau dibuat oleh si Jamal Dodi. Mari kita dengarkan dulu jeritan hati dari Jamal Dodi ya. Apa bacotan dia? Kenapa tiba-tiba Angelina Sondag ini dibawa-bawa kembali? Padahal tidak ada berita tentang Angelina Sondag. Angelina Sondag juga lagi bagus-bagus saja ya, tidak melakukan hal-hal yang membuat dia perlu untuk disorot. Ya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Mari kita dengarkan dulu. Ya sahabat yang terkasih, kita akan menonton sebuah video bagaimana seorang muslimah. Ibu ini adalah seorang muslimah yang merupakan public figure juga ya. Karena dia, saya lihat profilnya juga berkecimpung di partai ya. Ada sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya di dalam sebuah video ini. Bagaimana pernyataan dia, kesalahan Angelina Sondag adalah meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita tonton videonya. Tanpa memikirkan, teman saya satu ini bahkan terlintas pun enggak. 2023
Oktober tanggal 9 dini hari tadi, saya dikirim analogi melalui mimpi. Visualisasinya begini. Ada 2 orang utusan Angelina Sonda, seorang artis, menghadap saya. Dia bertanya terkait kekasih saya, apa salah Angelina Sonda? Lalu saya jawab, bla bla bla. Dan saya bersumpah, saya dilaknat Tuhan jika saya bohong. Sampai saya bilang 7 turunan. Bangun tidur, saya merenung, dan seperti biasa saya analisa, saya catat, dan saya tafsir. Maknanya, kekasih saya itu adalah Roh Kudus yang ada dalam Yesus Kristus. Artinya, salahnya teman saya itu, dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Salahnya teman saya itu, dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sampai. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang yang meninggalkan Dia, sahabat. Karena apa? Karena orang yang murtad atau keluar dari Kristen gitu ya, maka dia akan menuju maut. Selanjutnya di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya sahabat yang terkasih, sangat jelas sekali ya ayat ini dengan tegas berkata orang yang murtad itu menuju maut, dan kalau dia murtad akan mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Makanya tidak mengherankan bagi kita semua ketika melihat orang yang tinggalkan Tuhan itu kelihatan buahnya, sahabat. Yang dulunya mengampuni, mengasihi, setelah tinggalkan Kristus tidak bisa lagi mengampuni dan mengasihi, sahabat. Ya, yang dulunya ketika dia mendengar ada yang olok-olok Alkitab, olok-olok Kristen, dia pun memiliki belas kasihan yang sangat tinggi. Kasihan dia ya, dia tidak mengenal kebenaran itu. Kasihan sahabat. Tetapi ketika dia keluar dari kekristenan, maka emosinya pun akan meluap-luap. Dia akan penjarakan orang itu. Dia pun akan bangga menganiaya orang, memenjarakan orang, dan berkata, ini adalah bagian hidupku, membela Tuhan, membela agama, dan membela Nabi. Yang dulunya, saudaraku, dia dibela oleh Tuhan, sekarang jadi dia yang membela, sahabat. Dia yang membela. Nah, yang dulunya dia beribadah dalam berbahasa kesukuan, berbahasa nasional. Nah, sekarang sudah satu bahasa, sahabat, mereka beribadah, gitu ya. Mereka pun akhirnya beribadah dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Ketika orang tinggalkan Tuhan, yang dulunya dia berkata, saya pasti selamat, gitu ya. Setelah tinggalkan Tuhan, dia pun berkata, mudah-mudahan saya selamat. Yang dulunya dia berada dalam jalan yang lurus dan tidak pernah meminta-minta, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Karena dia tahu, sahabat, Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak perlu dia meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi ketika dia keluar dari Kristen, murtad, dia pun jadi meminta supaya ditunjukkan
jalan yang lurus. Jadi sahabat yang terkasih, akan ketahuan ya, orang yang tinggalkan Tuhan itu pasti ketahuan. Lihat saja buah-buahnya, lihat perbuatannya, kelakuannya, pasti berubah sahabat. Kita perhatikan ya, dari mereka-mereka para mukallaf. Lihatlah buahnya sahabat. Apa yang mereka lakukan itulah bukti ketika mereka tinggalkan Tuhan. Emosinya pun tidak bisa terkendali lagi, amarahnya pun tidak bisa terkendali lagi sahabat. Dan dia akan mencari cara-cara fisik, dia akan melakukan cara-cara arogansi untuk melawan setiap orang yang mengolok-olok agamanya. Tidak bisa lagi dia mengampuni, tidak bisa lagi dia mengasihi sahabat. Nah itu pasti begitu sahabat, pasti begitu. Karena apa? Perubahan dari yang dulunya dibela oleh Tuhan jadi membela Tuhan gitu, jadi membela Nabi. Jadi itu buah yang sangat terlihat sahabat. Ya, banyak mereka beribadah akhirnya tidak mengerti kan artinya. Yang penting ya duluanlah bela agama ini saudaraku. Dan mereka akan kesenangan kalau melihat ada musuh-musuhnya tergelincir karena melakukan cara-cara fisik untuk menghabisi lawan-lawannya. Tetapi orang Kristen berbeda. Orang Kristen dia akan merasa kasihan sekalipun musuh-musuhnya itu dihukum oleh Tuhan. Ya, seperti Agustan. Saya lihat beberapa konten dari orang Kristen, tidak ada satupun yang mengutuki sahabat. Ya, tetapi mereka kasihan, sedih, dan sekalian memberitakan firman Tuhan, menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan orang Kristen itu. Ya sahabat yang terkasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apa yang dibilang oleh muslimah ini cukup mengagumkan ya. Ibu muslimah ini seorang public figure. Kesalahan Angelina Sondag adalah meninggalkan Yesus sebagai juru selamat. Saya nggak tahu apa motivasi ibu ini yang berkata begitu, padahal dia seorang muslim. Dia berkata begitu, mungkin dia mengetahui keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, karena tidak ada di bawah kolong langit ini. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, inilah bacotan dari si Jamal Dodi ini, di mana dia mengatakan bahwa Angela Sondag melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, ya, yaitu meninggalkan Yesus. Padahal jelas-jelas keputusan yang paling luar biasa yang dilakukan oleh Angela Sondag adalah mau melangkah memasuki pintu hidayah. Nggak semua orang berani mengambil keputusan tersebut ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana hidup kalian tuh berubah 180 derajat saat kalian memutuskan untuk mualaf. Yang sebelumnya, kalian nggak perlu harus bangun subuh. Yang sebelumnya, kalian nggak harus ya sholat, harus menyisihkan waktu untuk sholat, lagi asik-asik ngobrol, lagi asik-asik bermain dengan teman, tiba-tiba jamnya sholat, harus hentikan aktivitas, harus sholat dulu. Yang waktu jam puasa atau waktu puasa nggak perlu puasa, tiba-tiba sekarang harus puasa. Kan itu perubahan yang sangat drastis teman-teman. Yang sebelumnya kalau pergi makan, nggak pernah nanya dulu ini halal atau haram, nggak pernah ngecek dulu restoran ini halal atau haram. Begitu Anda mualaf, dunia Anda terbalik teman-teman. Dunia Anda terbalik. Contoh ya, saya tinggal di lingkungan yang banyak Chinese, banyak orang Tionghoa. Di sini masih banyak makanan-makanan atau tempat makan, itu yang kita bingung, ini halal atau haram. Kadang-kadang harus tanya dulu. Harus tanya dulu jadinya gitu. Karena dia juga nggak tempel logo halal. Ya, karena nggak semua rumah makan tuh tempelin logo halal. Jadi kita harus tanya dulu, ini ada babinya nggak? Jadi repot gitu. Kalau zaman dulu kan nggak peduli. Hantam saja gitu kan, tinggal masuk, tinggal pesan, liatin menunya, pesan makan, selesai. Nggak pusing-pusing. Sekarang jadi harus hati-hati. Terus lagi asik-asik ngobrol sama teman, tiba-tiba ya alarm berbunyi ya dari aplikasi Muslim Pro. Ya, saya kan aktifkan alarmnya. Jadi begitu jam sholat dia bergetar, bunyi. Oh, udah jam sholat. Harus sholat. Kalau dulu malah peduli, hantam terus gitu. Jadi keputusan Angela Sondag untuk memutuskan menjadi mualaf itu adalah keputusan yang paling luar biasa berani diambil oleh Angela Sondag, dan disitulah dia berhasil ya untuk melangkah menjadi orang yang lebih baik.
Terus si Jamal Dodi tiba-tiba putarkan satu video yang kita nggak tahu dari mana, ya Ibu Variani yang jelas-jelas Bu Variani ini tentu saja oten kalau kita lihat cara ngomong dia. Ya, nggak perlu lagi diragukan. Kalau orang sampai sebut bahwa Yesus juru selamat, terus mengatakan kekasihnya itu adalah Roh Kudus, itu udah fix oten ya. Nggak pernah ada umat Muslim yang mengatakan bahwa kekasihnya itu adalah Roh Kudus. Nggak mungkin. Jadi udah clear ibu ini adalah oten. Terus dia katakan bahwa dia mendapatkan mimpi penglihatan ya. Ada 2 orang utusan Angela Sondak menghadap dirinya. Terus dia bilang utusan tersebut adalah kekasih, ya kekasih saya, gitu kan, yaitu Roh Kudus. Ini bikin kita bingung gitu. Utusannya 2, yang satu kekasih atau Roh Kudus. Terus yang satu lagi apa? Yang satu lagi dayang-dayang, ikut nemani doang gitu. Kan ngaco gitu. Apa-apaan ini? Ya. Siapa yang satu lagi? Aneh. Terus cuman ngomong seperti itu, apa faedahnya gitu? Kecuali dikatakan, lihatlah, sebentar lagi Angela Sondak akan begini. Terus nggak lama kemudian terjadi. Artinya benar pesan yang disampaikan. Ini kan nggak cuman mimpi. Ya, mimpi yang nggak ada artinya, nggak ada pesannya, nggak ada apapun gitu. Kecuali saya mimpi nih. Saya mimpi si Jamal Dodi. Di mana dalam mimpi saya dipesankan untuk menyuruh Jamal Dodi bertobat. Kalau nggak bertobat, dia akan celaka. Saya sampaikan kepada Jamal Dodi. Terus dia nggak mau bertobat. Besoknya dia celaka. Artinya benar, ada pesan dalam mimpi tersebut. Contoh, saat saya sholat, tiba-tiba ada suara mengatakan suruh telepon Demian. Demian lagi ada masalah dengan uang. Saya telepon, dan benaran. Ternyata Demian sedang ada bermasalah dengan si swasta, masalah uang. Sampai Demian terkejut. Kok bisa ya? Kok bisa kamu tahu gitu? Baru besoknya dia curhat kan. Karena dia yakin itu dari Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan kita beda. Tapi Demian yakin bahwa itu pasti dari Tuhan. Dia pun bingung gitu. Bahkan sampai sekarang Demian selalu bilang, kalau saya itu orang yang diberkati, sehingga dia ngotot gitu kan. Dia ngotot, kamu harus kembalilah dan bla 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 bla. Jadi aneh sekali. Ya. Ada orang mimpi tapi nggak ada poinnya, terus dia sampaikan kepada publik. Ya, karena dia masukkan di VT TikTok dia ya. Kalau kita lihat kan di TikTok dia itu. Terus di sini Jamal Dodi sok-sok bawa ayat Alkitab. Dia bawa ayat Alkitab di mana ayat tersebut adalah Amsal 12:28. Mungkin saya tampilkan sekaligus jadi pelajaran ya buat teman-teman. Sekaligus saya jelaskan sedikit lah ya. Di sini teman-teman bisa lihat ayat yang dia bawa adalah Amsal 12:28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Ya, kebenaran itu ada hidup, kemurtatan menuju maut. Terus 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, jadi di sini kita harus tahu dulu. Maksud dari murtad itu apa? Bukankah Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya kekristenan? Jadi murtad ini maksudnya apa? Murtad ini adalah kalian berpaling daripada Tuhan yang benar. Kalian tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang tauhid, Tuhan yang menciptakan seluruh dunia, Adam, Hawa, dan memberikan kita aturan hidup. Saat kita melenceng, saat kita tidak mengikuti Tuhan tersebut, maka kita disebut murtad. Jadi murtad di sini bukan artinya meninggalkan agama Kristen. Karena Yesus nggak pernah ngajarin agama Kristen. Jamal Dodi, Anda harus belajar dulu. Ya, Anda harus belajar dulu. Nggak pernah Yesus mengajarkan agama Kristen. Nggak pernah Yesus bilang orang yang keluar dari agama Kristen artinya murtad. Nggak ada. Tolong pintar sedikit. Tolong pintar sedikit ya. Jadi maksud dari murtad di sini adalah meninggalkan ajaran ya, yang disampaikan oleh Yesus, yaitu kasihi Allah
Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dan kasihi sesamamu manusia. Kalau kamu sudah tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi manusia, maka kamu disebut murtad. Ya. Apakah umat muslim murtad? Ya tidak. Apakah Angela Sondag sudah tidak mengikuti perintah dari Sang Pencipta? Tidak. Malah Angela Sondag tambah mengasihi, tambah mengikuti Allah yang merupakan Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi kita mengikuti jalan kebenaran, ya. Jalan kebenaran terdapat hidup. Kami mengikuti jalan kebenaran itu. Islam adalah way of life. Ya. Teman-teman harus tahu. Islam adalah jalan kebenaran. Jadi Jamal Dodi harus sadar dan belajar. Ya, menurut saya dia ini sudah jauh tersesat dan tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Yesus nggak pernah ngomong agama. Silakan kamu cek. Nggak pernah orang bilang, ya, nggak pernah Yesus katakan bahwa keluar dari agama Kristen sama dengan murtad. Silakan cek. Murid-muridnya pernah ngajarin gitu nggak? Apakah ini ajaran Yesus atau ini ajaran Bapak Gereja? Silakan kalian periksa sendiri ya. Silakan kalian periksa sendiri biar tahu. Terus Jamal Dodi di sini mengatakan, orang akan kelihatan dari buahnya. Ya, kelihatan dari buahnya. Yang meninggalkan Yesus dulu, ya, yang dulunya dia mengampuni, dia penuh kasih, sekarang menjadi emosian, menjadi ingin menganiaya orang lain. Kamu sedang ngomong apa? Saya juga bingung gitu. Angela Sondag tidak pernah meninggalkan Yesus. Saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Malah saya makin mengenal siapa itu Nabi Isa alaihissalam. Dengan membaca Quran, kita menjadi tahu kepingan-kepingan puzzle yang hilang. Kita menjadi tahu jalan cerita yang benar itu seperti apa. Yang sebelumnya kita masih bingung, ini ceritanya kok tiba-tiba begini. Loh, ceritanya kok kayak gini? Nggak masuk di akal. Begitu kita membaca Quran, ceritanya semua jadi masuk di akal dan kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah hebatnya Islam, meluruskan semua. Jadi dengan menjadi seorang Muslim, Anda makin dekat. Anda makin mengenal siapa itu Yesus atau Nabi Isa. Jadi kalau dibilang, lihatlah dari buahnya, ya saya setuju. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang ya yang meninggalkan Islam, orang-orang yang di luar Islam itu biasanya suka emosian, suka memaki-maki. Kita lihat, ambil contoh Kosman bin Sunet, ambil contoh Saifuddin Ibrahim, ambil contoh Fatimah Sedekah, ambil contoh Sobkatul yang mengaku sebagai murtadin ya. Mereka semua mengaku murtadin, mereka mengaku meninggalkan Islam. Kita bisa lihat bagaimana emosi mereka meluap-meluap, mereka sangat ingin menganiaya orang lain. Bahkan Sobkatul ingin menebas seorang pendeta yang bernama HTD, mau ditebas, bayangkan. Ya. Terus Jamal Dodi mengeluarkan beberapa statement yang kita tahulah arahnya ini kemana ya. Dia bilang, kalau dulu beribadah dengan bahasa kesukuan, dengan bahasa nasional, sekarang beribadah dengan satu bahasa yang orang tersebut tidak mengerti. Di sini kita tahu ya, bahwa umat Muslim itu beribadah dengan satu bahasa. Mau itu Muslim di Indonesia, mau itu Muslim di Afrika, mau itu Muslim di Australia, Muslim di Cina, semua beribadah dengan satu bahasa. Malah itu yang benar, tertib. Tertib artinya gitu. Nggak ada ibadah suka-suka. Oh, saya mau ngomong suka-suka. Nggak ada. Ya, dan kita tahulah Jamal Dodi ini tujuannya nyerempet kemana. Terus dia katakan, dulunya Angela Sondag itu pasti selamat. Sekarang jadi mudah-mudahan selamat. Ya. Padahal jelas-jelas dulunya itu merasa pasti selamat. Itu yang benar. Bukan pasti selamat. Merasa dirinya pasti selamat. Cuman merasa semua orang juga bisa. Kalau di Islam, itu tergantung tindakan kita.
tergantung amal ibadah kita, itu yang benar. Ya. Kalau di agama yang lama, merasa pasti selamat, semua orang juga bisa. Cuman merasa kok. Ya, merasa dan merasa gitu. Padahal keselamatan itu nggak ada. Anda merasa dicintai, padahal nggak ada yang cinta sama Anda. Anda merasa wanita itu suka dengan Anda, padahal wanita itu nggak suka. Anda merasa diri Anda paling pintar, padahal Anda bodoh. Kalau cuma merasa, semua orang bisa. Ya, cuman merasa. Kalau di Islam, semua kembali kepada action kita, tindakan kita. Terus dibilang, dulu Angelina Sondak berada di jalan yang lurus. Sekarang sibuk meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, kita tahu juga maksudnya itu apa ya. Dulu dia di jalan lurus nggak? Menurut teman-teman. Apakah di jalan lurus? Lurus, tapi lurus masuk jurang. Nggak ada gunanya gitu. Jalan lurus, tapi lurusnya masuk jurang. Kalau sekarang, dia di labirin. Karena di dunia ini kan semua serba tidak pasti. Kita berjalan di tengah hutan yang kita bingung, arah ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Tetapi kita meminta petunjuk kepada Allah, biar Allah yang tunjukkan jalannya, supaya kita bisa keluar dengan selamat, supaya kita bisa sampai ke tujuan. Tujuan kita mana? Jannah. Kita meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan. Daripada jalannya lurus, ya kelihatan gampang gitu kan. Oh, lurus saja. Ngapain belok-belok? Enakan jalan di tempat yang lama, lurus doang. Udah capek lurus jalan gitu kan. Ya, kita udah habisin waktu kita. Seumur hidup kita ikuti jalan lurus itu. Seumur hidup ikuti jalan lurus sampai di penghujung rupanya jurang. Rupanya jurang. Mau kembali udah nggak bisa. Udah time out, habis waktu. Ya. Mau cari jalan lain udah nggak sempat, udah habis waktu. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah loncat lah. Udah nggak ada lagi solusi terakhir. Ya, loncat. Ya, solusi terakhir loncat, selesai. Jadi jalan lurus tapi celaka, untuk apa? Ya, untuk apa gitu? Terus dibilang lihat perbuatan dan kelakuan ya. Sekali lagi kalian bisa lihat bagaimana kelakuan murtadin-murtadin. Bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh para murtadin-murtadin ini. Melakukan hujatan dan sebagainya. Bukan saya ngomong ya, penegak hukum yang bilang. Terus dia bilang dari yang dibela Tuhan, sekarang membela Tuhan. Yang benar manusia membela Tuhan. Memangnya di kekristenan nggak ada? Nanti kita kasih ayat terkejut lagi. Saya malas gitu. Nanti dibilang, wah itu ayat itu beda gini-gini. Aduh, ya malu lah sebenarnya. Saya nggak habis pikir ini. Kadang nggak tahu malu-malu ini orang-orang seperti ini ya. Entah kemana mereka taruh kemaluan-kemaluan mereka ini. Nggak sadar apa. Terus dia bilang, jangan sampai seperti Agustan. Aduh, ini yang bikin kesal ya. Nama Ko Agus ini sering sekali mereka bawa-bawa. Ini yang membuat kita nih mau nggak mau harus bereaksi. Ya, mereka suka sekali menarik-narik nama orang yang sudah tidak ada lagi. Ya, terlepas dari apa yang dilakukan Ko Agus. Kalau kita di Islam, ya, kita diajarkan untuk melupakan kesalahannya dan hanya membahas kebaikannya. Orang yang sudah tidak ada di dunia, yang kita bahas itu kebaikannya, bukan keburukannya. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang juga pasti pernah melakukan kebaikan. Jadi yang kita urusin adalah kebaikan-kebaikannya. Kalau Anda bilang seperti itu, bagaimana dengan Polikardus-Polikardus yang begitu banyak melakukan kejahatan? Apa nggak sadar? Apa nggak sadar ini? Betapa jahatnya Polikardus-Polikardus itu. Bahkan saya saja beberapa kali mau dicelakai ya. Saya sampai bingung kadang-kadang. Kita ini lagi diskusi agama, tapi kok orangnya seperti ini? Orangnya itu, aduh, lebih jahat daripada preman. Kalau preman masih mending gitu. Omongan kasar, paling pun bacok-bacokan di depan. Nggak ada niatnya tuh nikam orang dari belakang, mencelakai orang dari belakang. Tapi kalau Polikardus, mereka akan terus mencoba mencelakai kita. Ngeri teman-teman. Saya kadang-kadang mikir gitu kan. Lebih bagus diskusi atau bongkar seperti ini. Kalau bongkar seperti ini resikonya ngeri.
nyawa taruhannya. Mereka nggak akan membiarkan ada channel-channel yang membongkar kejahatan yang mereka lakukan. Nggak akan dibiarkan. Dan itu yang sedang saya alami ya. Kalian bisa bayangkan. Bagi teman-teman yang tahu channel saya, kalian bisa lihat kan, bahkan banyak yang nanya kepada saya, Bang, HMC kok nggak pernah muncul lagi gitu. HMC kok udah nggak live. Saya berkali-kali sampaikan, kalau HMC sudah kembali bisa mengudara, artinya kondisi sudah stabil, kondisi sudah terkendali. Tapi ini belum. Karena Polycardos nggak akan biarkan. Mereka siap melakukan apapun untuk menghentikan perjuangan yang kita lakukan ini. Mereka siap membayar berapapun untuk membungkam orang-orang yang melawan mereka. Ini yang coba mereka kerjakan sekarang. Ya, ini yang coba mereka lakukan terhadap saya. Untuk itu saya meminta dukungan dari teman-teman, mohon doanya, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu dengan menyisihkan sedikit rezeki, saya ucapkan jazakallahu khairan buat bantuan teman-teman. Makasih buat semua yang sudah mendukung perjuangan yang kita lakukan ini ya. Jangan lupa bawa saya dalam doa kalian ya, karena kita masih menghadapi serangan-serangan itu. Mereka belum berhenti, mereka masih terus mencoba ya, karena mereka merasa mereka punya kuasa, mereka punya uang, mereka punya segalanya gitu kan. Jadi mereka merasa, saya punya kuasa kok, saya punya harta, saya punya semua, saya bisa lenyapkan kamu. Nah, seperti itulah yang sedang terjadi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perjuangan kita ini. Terus dukung dan doakan kita. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-like kalau teman-teman suka, dan dislike kalau tidak suka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.